Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala karena masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas perkuliahan ini secara online. Dan dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejatinya dialah satu-satunya zat yang dapat menolong kita. Kita lanjutkan materi selanjutnya, materi sesi 5, dan ini masih berkaitan dengan trilogi exposure. Ada aperture, speed, dan ISO. Pada materi lalu kita telah mempelajari elemen aperture, dan kita juga telah mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana dampak yang akan dihasilkannya terhadap foto. Dan pada sesi ini kita akan bahas elemen speed atau kecepatan di dalam kamera dalam merekam sebuah gambar. Dikenal dengan istilah kecepatan rana atau shutter speed. Rana adalah pintu masuknya cahaya ke dalam kamera. Jadi kecepatan pintu masuknya cahaya ke dalam kamera, seberapa cepat pintu ini dia terbuka dan seberapa cepat dia tertutup kembali. Tentunya cepat atau lambat pintu ini terbuka akan menghasilkan efek tersendiri terhadap foto yang kita akan hasilkan. Shutter speed adalah pengaturan kecepatan untuk membuka rana atau pintu masuknya cahaya ke dalam media perekam kamera. Setiap angka kecepatan rana menunjukkan seberapa lama pintu cahaya akan terbuka. Angka tersebut dikonversikan ke dalam nilai detik atau second. Kecepatan rana di sebuah kamera diasosiasikan ke dalam angka-angka dalam rentan kelipatan 2. Di sini contohnya 1/1, 1/2, 1/4 sampai dengan 1/2000 dan seterusnya, tergantung jenis kameranya. Apa yang dimaksud dengan 1/1 second? Berarti 1 detik. Nah, jika 1/1000 second, berarti 1 detik dibagi 1000. Jadi ini sangat cepat sekali. 1 detik dibagi dengan 1000. Nah, itu 0,0000 sekian detik. Jadi cepat sekali dia. Jadi semakin tinggi sepernya angkanya, nanti akan semakin cepat terbuka dan tertutup. Nah, berarti angka-angka ini dia menunjukkan sekian detik kecepatan pintu tadi terbuka. Efek yang akan dihasilkannya berupa bentuk pembekuan gambar ataupun gerak. Jadi dia bisa sifatnya bentuknya membeku ataupun menampakkan sebuah gerakan, efek gerakan di dalam foto tadi. Efek yang pertama dikenal dengan istilah stop action. Kalau kita merujuk dari istilah berarti stop, berhenti, action, aksi. Jadi memberhentikan sebuah aksi. Pada intinya dia harus ada aksi yang kita berhentikan. Kekinian dia juga disebut dengan efek freezing. Saya lebih condong ke yang lama, stop action, daripada freezing, karena freeze ini membekukan. Jadi apa saja bisa dibekukan. Saya jalan di foto, beku dia, berhenti dia. Nah, tapi itu bisa saja merupakan sebuah settingan. Ketika saya sedang berjalan, stop pak di foto. Makanya saya lebih tertarik dengan istilah stop action, karena dia memberhentikan sebuah aksi. Jadi harus ada aksi di dalamnya. Nah, jadi perhatikan itu ya, harus ada aksi di dalamnya. Bagaimana membuat stop action ini? Kalau kemarin menu knop menunya, knop putarnya kita arahkan dia ke huruf
A atau AV. Nah, sekarang kita arahkan dia ke huruf T atau TV, yang berarti dia time value. Jadi dia hanya waktunya saja. Nah, jadi speed tadi dia juga merupakan bagian dari waktu, dia kan panjangnya waktu, durasinya waktu. Jadi dia arahnya ke T. Canon, Olympus itu dia TV. Sedangkan untuk T ini biasanya Nikon, Fuji, kemudian Sony, ini dia hanya menggunakan huruf T saja. Artinya kita sama seperti kemarin, kita akan bekerja secara auto. Kita tidak bekerja lagi dengan manual. Kita bekerja dengan auto saja. Setelah kita arahkan dia ke menu TV, artinya speednya yang tinggal kita atur-atur saja dia. Stop action, kalau kita lihat dari gambarnya, berarti kita ini harus menggunakan kecepatan yang tinggi. Nah, karena kita memberhentikan sebuah gerakan. Nah, jadi ini kan laju-laju semua nih, motor terbang, orang terjatuh, anjing melompat. Ini dia laju dia, jadi kita harus speednya tinggi dia. Oke, minimal speednya itu S atau speednya di atas 125. Semakin ke atas semakin baik dia. Kecepatan tinggi, kita berarti harus mendapatkan cahaya yang sangat terang. Nah, jadi jangan coba-coba membuat teknik ini di malam hari. Nah, jadi carilah cahaya yang sangat maksimal di siang hari, siang-siang bolong, jam 1, jam 2, jam 11, ya rentan jam 10 sampai jam 2 itu sangat baik untuk pembuatan teknik ini, stop action atau teknik freezing ya. Tapi ya saya lebih suka dengan istilah stop action. Ini freezing kita buang saja biar nggak bingung. Untuk aperture ini dia biarkan dia bekerja secara otomatis. ISO juga biarkan dia bekerja secara otomatis saja. Yang penting kita arahkan saja S-nya yang kita pikirkan kemarin, dia aperture-nya, atau F-nya yang kita pikirkan sekarang S-nya saja. Speednya saja ini harus di atas 1/125. Baik. Teknik selanjutnya slow motion. Sempat terjadi dia perdebatan kemarin, ada mahasiswa adik kelas saya yang dia mempresentasikan juga tentang materi-materi seperti ini, materi-materi dasar, tapi dia jauh sekali dari saya. Dia mengatakan slow motion ini hanya ada di istilah video. Nah, kalau di fotonya dia slow speed, kecepatan rendah. Oke. Slow speed atau kecepatan rendah. Kecepatan rendah, kita bisa lihat yang di atas tadi bahwa dia akan menghasilkan efek gerak. Slow motion secara terminologi lagi, secara istilah lagi, slow, pelan, motion, pergerakan. Jadi kita memang ingin menghasilkan seolah-olah pergerakan tadi dia terlihat pelan. Nah, jadi dia kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Pergerakannya dia terlihat seperti ada pergerakan lambat. Nah, ini ya. Kalau slow speed dia nggak mesti harus menampakkan sebuah pergerakan. Misalnya kita moto di malam hari, biar semua tampak kita harus merendahkan shutter speednya, direndahkan dia, diturunkan dia. Cuman tidak berarti fotonya akan menghasilkan efek dari sebuah gerakan. Bisa saja dia statis. Makanya saya lebih suka seperti istilah yang lama, stop action, slow motion. Nah, jadi dia tugas kita slow motion, membuat foto seolah-olah dia menunjukkan pergerakan yang lambat. Oke, contohnya sudah kita lihat ya, nanti kita lihat lagi. Slow motion, cara membuatnya dia dengan, kalau tadi speednya, kecepatan yang dia tinggi. Sekarang kecepatannya tadi sudah disinggung juga, kecepatan yang rendah. Nah, jadi ini dia di bawah, S-nya di bawah
1/50. Nah, jadi 1/50 sudah kita bisa kita katakan dia kecepatan rendah, karena kalau kita tidak berhati-hati di sini gambarnya gampang dia blurnya kena goyang, kena shaking. Jadi shaking sedikit, ada goncangan sedikit dia sudah blur gambarnya. Nah, kalau ini dia syaratnya dari slow motion harus ada dia pembanding, ada yang bergerak, ada yang dia diam atau statis saja. Jadi dia nampak seperti ini ya. Ya, ini jelas sekali. Yang ini dia jelas sekali ini ya. Ada yang bergerak, ada yang berhenti. Nah, di bagian. Jadi ini seperti inilah kira-kira dia harus ada yang bergerak, ada yang berhenti. Jadi kita menampakkan seolah-olah ada barang yang bergerak sini, benda yang bergerak di sini, objek yang bergerak, dan seolah-olah dia seperti bergerak lambat. Nah, jadi dampaknya juga menimbulkan bayangan-bayangan, tapi di objek yang bergerak tadi yang nampak bayangannya. Nah, ini juga ya, ini orang sedang berjalan, seolah-olah dia bergerak, nampak dia pergerakannya. Ini juga orang sedang tari apa namanya ya, di tari sufi ini ya, jadi dia nampak pergerakan berputar-putarnya. Ini juga air mengalir ya, jadi kecepatannya harus rendah. Semakin rendah semakin bagus, tapi hati-hati, rentan sekali dia gambarnya itu goyang atau shaking, jadi dia nggak fokus. Jadi walaupun dia ada yang blur, tapi ini ada bagian-bagian yang dia tetap fokus, tetap tajam ya, ada bagian-bagian yang tetap tajam dia. Ya. Yang terakhir teknik yang akan dihasilkannya adalah panning. Fan, seperti namanya fan, kipas angin itu fan yang pen. Ya, fan itu kipas ya, pen itu pergerakan kiri dan kanan. Nah, jadi panning. Kalau tadi objeknya yang dia blur, belakangnya fokus. Kalau ini dia objeknya yang fokus, belakangnya yang blur. Nah, jadi kita bergerak mengikuti objek. Nah, jadi kamera kita itu bergerak mengikuti objek. Kalau tadi kamera kita diam, statis saja. Kalau ini kamera kita ikut bergerak juga. Jadi objek dari kanan ke kiri kita ikuti dia. Ya, kita tengok dulu contohnya ya. Jadi dia mengikuti objek kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ciri khasnya dia akan menghasilkan efek blurring juga di bagian background, tapi berbentuk seperti garis-garis. Nah, ketika blurnya belum garis-garis berarti itu belum berhasil. Artinya speed kamu masih terlalu tinggi, jadi rendahkan lagi speednya, turunkan lagi speednya ke yang rendah. Baik, caranya ya, S-nya mengikuti objek, tapi biasanya speed rendah, tapi ini tergantung objeknya. Kalau yang kita foto dia F1 ya, lomba balap mobil F1 atau motor GP atau pesawat yang sedang landing, nah ini nggak mungkin speednya speed rendah, harus speed tinggi, paling nggak 1/100. Nah, tapi kalau yang umumnya kita kan akan memoto orang berlari, orang naik sepeda, orang naik motor, orang naik mobil di jalan raya, ini ya speednya speed rendah. Ya hampir sama seperti dia slow motion, kira-kira ya di bawah 1/50. Semakin rendah semakin bagus dia, dan efek dari blurnya akan semakin bergaris-garis. Nah, jadi efeknya harus bergaris-garis dia, efek blurnya ini garis-garis. Kalau dia masih hanya seperti gumpalan-gumpalan saja, ini belum dia jadi harus garis-garis seperti ini dia. Gunakan menu continuous frame atau continuous shot. Gini ya, saya lupa, nanti saya tengok lagi di kamera ya, continuous shot. Fungsinya satu kali tekan tombol shutternya dia bisa menghasilkan banyak frame. Jadi tinggal kita tekan sekali, cek, dia akan moto sekali banyak, bisa 10 sekali ambil dia. Nah, jadi kita ikuti motor yang bergerak tadi dari kanan tadi atau dari kiri tadi, kita ikuti dia sampai habis, kira-kira ya berkisar sekitar 40 derajat dari dia mulai datang, kita foto sampai dia selesai.
Baik, itu dia tiga teknik yang akan dihasilkannya. Artinya juga tugas kita sama seperti yang kemarin. 3 foto, 1 teknik. Jadi ada 9 foto dengan 9 objek yang berbeda. Artinya saya nggak mau satu objek digunakan untuk 3 tugas. Jadi dia 9 foto yang berbeda semua. 1 teknik, 3 foto. Nah, 3 tugas foto. Jadi ada 9 foto dengan 9 objek yang berbeda. Oke. Jadi stop action ini dia harus ada aksi yang digunakan. Kalau slow motion harus ada dia pembanding, ada yang diam, ada yang bergerak. Nah, kalau panning yang harus diingat adalah blur yang dihasilkannya harus berbentuk garis-garis. Ya, sampai sekian dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung di komentar Classroom atau japri saya lewat WA. Saya akhiri pertemuan kali ini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.